Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada hari ini, pada detik ini, menit ini Allah mengizinkan saya memberikan tugas video ini sebagai suatu penilaian pada dosen kami yaitu Ibu Salvi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Salawat teriring salam kita aturkan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi Nabi dan juga Rasul dan menjadi suri tauladan yang baik bagi kita yang patut kita contoh sampai yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu berkaitan dengan kurikulum dan ayat-ayat Al-Quran. Kurikulum secara etimologis asal dari bahasa Yunani. Kurikulum yang berarti adalah pelari dan kur berarti jarak yang mesti ditempuh oleh pelajari. Awal dalam dunia olahraga istilah ini digunakan. Kurikulum juga dimaknai sebagai suatu lingkaran proses mengajar dan belajar di mana guru murid ada di dalamnya. Disebut dengan manhaj al-dirasat dalam bahasa Arab yang artinya jalan yang terang benderang dilewati manusia dalam segala aspek kehidupan. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran ini, maka dalam pendidikan dalam bidang kurikulum sangat berkaitan dengan ayat-ayat yang akan disampaikan. Dalam hal ini ada 4 pertanyaan mendasar yang perlu ada dalam membuat sebuah kurikulum dan rencana pengajaran, yaitu pertama tujuan pendidikan seperti apa yang diinginkan diraih oleh sekolah, pengalaman pendidikan seperti apa yang bisa disiapkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, dan bagaimana pengalaman pendidikan itu bisa dikendalikan atau dilaksanakan dengan baik supaya tujuannya tercapai. Bagaimana cara menentukan apakah tujuan-tujuan itu tercapai. Dari keempat pertanyaan itu dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah kurikulum harus ada tujuan yang ingin diraih, bahan isi, pelajaran, metode pengajaran, dan penilaian evaluasi. Inilah yang dikatakan komponen kurikulum yang mesti ada di sebuah kurikulum dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, dalam sebuah kurikulum kita jangan sampai terlepas juga dari sebuah ayat-ayat Al-Quran atau konsep kurikulum perspektif Al-Quran. Kurikulum yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat terpadu dan komprehensif serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunan. Keduanya merupakan sumber yang utama bagi pendidikan Islam karena berisi kerangka dasar yang dapat dijadikan acuan operasional dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Dijelaskan di dalam surat Quran surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, jadi di dalam sebuah ayat penjelasan ini Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, maka di dalam sebuah kurikulum ini juga harus tertata rapih tuh, tidak terlepas dari sebuah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dan menjadi suatu panduan sebuah kurikulum agar menjadi lebih baik lagi dalam menata sebuah pendidikan yang ada terutama di Indonesia ini. Kemampuan menyaring isi materi kurikulum sangatlah diperlukan khusus dalam belajar pendidikan agama Islam.
untuk menebus seluruh bagian kurikulum. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam setidaknya mencakup pada 3 aspek utama, yaitu materi pendidikan tauhid, akidah, materi pendidikan ibadah, dan materi pendidikan akhlak. Maka dari itu, dari beberapa materi-materi tadi, yaitu pendidikan tauhid, akidah, materi pendidikan ibadah, dan materi pendidikan akhlak, harus diterapkan dalam sebuah kurikulum untuk mendidik anak-anak murid agar menjadi murid-murid yang lebih beradab dan berakhlak mulia. Pendidikan tauhid akidah, hal terpenting yang harus diberikan kepada peserta didik dalam kurikulum lembaga pendidikan adalah bahan ajar tauhid akidah, karena banyak persoalan berkaitan dengan tauhid akidah sehingga penting untuk ditanamkan dalam hati dan jiwa peserta didik dengan adanya akidah dan tauhid. Berarti nilai-nilai Islam telah mengaku kuat. Oleh karena itu, generasi penerus peradaban Islam harus diingatkan untuk selalu tabah dan menegakkan akidahnya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133, Quran surat Luqman, yang artinya, apakah kamu menjadikan saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Yang di dalam surat Luqman, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya persekutuan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, maka dalam sebuah ayat ini kita mengingatkan kepada anak-anak kita tentang sebuah pelajaran yang sangat berharga di dalam sebuah pendidikan, dalam sebuah kehidupan, maka harus tertata rapih, yaitu melalui pedoman kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka harus kita pegang teguh, kita pegang erat, jangan sampai kita lepas dari ayat-ayat Allah, kita lepas dari sunnah-sunnah Rasulullah. Makanya kurikulum yang berada di Indonesia, yang berada di dalam sebuah pendidikan, maka harus diterapkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan agar tertata rapi dan selalu terikat dengan agama Islam ataupun ajaran ataupun agama Allah. Alhamdulillah, setelah itu ada penjelasan juga dari sebuah ayat surat Luqman ayat 16, yang di sini artinya Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu ataupun langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Inilah dari penjelasan ayat surat Luqman ayat 16, mengingatkan kepada anak-anak, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu yang atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan, sesungguhnya Allah maha halus maha teliti. Jadi setiap perbuatan kita, ya, sekecil apapun itu, seberat apapun itu, maka akan mendapatkan balasannya. Mungkin dalam hal ini perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita dalam sebuah ayat yang berada di dalam sebuah kurikulum. Maka pendidikan di Indonesia ataupun di fakultas tinggi, fakultas menengah, semua harus diterapkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah dalam bidang kurikulum, agar menjadi suatu tujuan yang dicapai, yaitu apa? Siswa-siswi, mahasiswa yang berakhlak mulia, yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.